Pagi hari, Sakura terbangun di sebelah Haruto. Sakura masih merasa canggung dan malu dengan Haruto. Terdengar suara perut lapar, kemudian Haruto Nice. membuatkan mie instan untuk sarapan. Sementara itu, Takuya masih merasa kesal dengan perginya Sakura dari rumah. Datang Soya menawarkan produk minuman kepada Takuya. Ternyata Soya adalah seorang salesman. Dengan nada merendahkan, Takuya menantang Soya untuk menghabiskan produk minumannya. Apabila Soya bisa menghabiskannya, Takuya akan membelinya. Tanpa penolakan apapun, Soya pun menuruti tantangan Takuya dengan menghabiskan minuman tersebut dengan sekali teguh. Takuya pun meninggalkannya dengan nada yang merendahkan. Bangsat kau. Di atap toko, Sakura sedang memperhatikan ikan masnya dan berencana untuk pulang. Namun Haruto memberikan saran agar menunggu sampai suasananya membaik. Scene beralih ke Shimura Yuka. Shimura Yuka adalah salah satu penghuni apartemen mewah bernomor 1612. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Dia diberi pekerjaan tambahan dari rekannya yang sedang cuti hamil. Terlihat dia tidak begitu senang dengan tugas barunya tersebut. Ketika mengecek pesan di ponselnya, ternyata beredar gosip bahwa Sakura berselingkuh dan kabur dari rumah. Bahkan foto-fotonya dengan Haruto tersebar ke ibu-ibu tetangga satu apartemen lainnya. Salah satu bernama Hisako Taguchi, penghuni nomor 4103. Dia selalu membegak kepalanya apabila mendengar kata-kata selingkuh. Di toko ikan mas sedang ada pengiriman barang. Kurir melihat Sakura dan mengira Sakura adalah pekerja paruh waktu. Sakura pun mengiyakan tebakan sang kurir tersebut. Sakura dan Haruto minum teh bersama. Haruto menanyakan apakah dia yakin akan bekerja di toko karena musim festival akan membuat toko lebih sibuk. Namun Sakura menjawab akan segera kembali ke rumah secepatnya. Kembali ke Shimura Yuka. Dia sedang bersama Noriko Hokabe, penghuni 1605, bergosip tentang perselingkuhan Sakura. Bahkan dia membahas soal alih daya bercocok tanam dengan orang lain selain suami. Noriko pun memperingatkan Yuka untuk tidak melakukannya. Ternyata Yuka menginginkan seorang anak, tapi hubungan bercocok tanam dengan suaminya tidak begitu lancar. Bahkan Yuka terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai bayi kepada suaminya, namun suaminya tidak merespon dengan baik. Bukan karena suaminya tidak mencintai Shimura, namun suaminya mempunyai alasan kenapa tidak mau mempunyai bayi terlebih dahulu, yaitu faktor ekonomi. Yuka tampak kecewa dengan jawaban suaminya. Yuka mendapatkan pesan dari mantannya yang bernama Jun. Lalu Jun mengajaknya untuk makan malam bersama, bahkan mantannya berani meneleponnya langsung. Di tempat lain, Takuya akan bercocok tanam dengan Nini. Nini adalah karyawan Takuya. Namun Takuya terlihat tidak berselera, kemudian Nini memperlihatkan gosip yang beredar kepada Takuya. Takuya mencari info dengan membuka ponsel milik Sakura yang tertinggal, namun dia tidak menemukan apapun. Dan tersadar akan sesuatu ketika melihat foto patung ikan mas kecil. Yuka dan Jun ternyata keluar makan bersama. Bahkan Jun menanyakan pertanyaan sensitif soal bercocok tanam. Setelah selesai makan, mereka berjalan bersama untuk pulang. Yuka menanyakan maksud dan tujuan Jun menghubunginya. Tanpa menjawabnya, tiba-tiba Jun mencium Yuka, bahkan mengajak Yuka ke hotel. Tentu saja Yuka menolaknya lalu pergi meninggalkan Jun. Tetsuya menemukan toko ikan milik Haruto. Kemudian dia menelepon Soya dan berencana membeli produknya, namun ada timbal baliknya, yaitu bantuan dari Soya. Yuka melihat aplikasi periode kesuburannya dan berencana menggoda suaminya saat suaminya tidur. Namun penolakan yang ia dapatkan. Wow. Haruto meninggalkan Sakura di toko sendirian untuk berbelanja. Karena khawatir, Haruto menitipkan pesan agar tidak membukakan pintu kepada siapapun ketika ia pergi. Ketika Sakura sedang mempelajari ikan-ikannya, dia dikagetkan dengan gedoran pintu toko. Sakura pun tidak berani membukanya. Ternyata Soya yang menggedor pintu toko dan berteriak memanggil Sakura. Haruto berpapasan dengan Takuya. Takuya menyapa dan berpura-pura menanyakan tentang toko ikan mas. Karena Haruto tidak mengetahui dan mengenal siapa Takuya, dia pun menjawabnya dengan polos. Haruto membelikan Sakura pakaian ganti dan sebuah teko teh. Sakura merasa senang dengan pemberian Haruto karena selama ini dia tidak diberi kebebasan untuk meminum minuman kesukaannya.
Yuka mendapatkan pesan dari suaminya bahwa suaminya akan pulang terlambat. Mei mendekati Yuka dan menawarkan konsultasi, namun Yuka menolaknya. Ketika akan pergi meninggalkan Mei memberikan sebuah petuah kepada Yuka yang membuat Yuka teringat dengan Jun. Tiba-tiba Jun menghubungi Yuka dan ingin bertemu kembali. Haruto mengajak Sakura ke atap untuk melihat pesta kembang api. Di sisi lain, Yuka dan Jun pun bertemu lalu mereka bercocok tanam dengan panas karena Yuka sudah lama tidak merasakan belahan seorang laki-laki dan memastikan bahwa tubuhnya masih bisa membuat laki-laki engas. Pagi harinya, Yuka dan Minoru suaminya bermain game bersama. Saking asiknya Yuka mengabaikan telepon dari Jun. Lalu Yuka menginginkan seekor anjing peliharaan karena saran dari ahli Feng Shui soal peliharaan dan keharmonisan rumah tangga. Namun ditolak oleh Minoru karena dia mempunyai alergi. Mendengar hal tersebut, Yuka merasa kesal. Yuka mendatangi toko ikan mas milik Haruto dan berencana membeli ikan mas kuning. Tidak sengaja dia bertemu dengan Sakura. Sakura berniat menghindari, namun Yuka memintanya untuk berbicara dan berjanji tidak akan menyebarkan hal tersebut. Sakura dan Yuka mengobrol di atap. Yuka memberitahukan kepada Sakura bahwa gosip perselingkuhannya sudah menyebar dan menanyakan apakah Haruto hebat dalam bercocok tanam. Sakura menjawab bukan faktor bercocok tanam yang ia cari, namun kenyamanan. Yuka juga menceritakan dirinya yang sudah berselingkuh dengan mantannya, hanya sekali saja dan tidak ingin menemuinya kembali. Yuka kembali menuju apartemen dengan membawa ikan mas kuning yang dibelinya. Ia pun menghapus kontak Jun dari ponselnya. Ternyata malah ia bertemu dengan Jun secara langsung. Lalu Jun menamai ikan mas milik Yuka dengan nama orang yang Jun cintai, yaitu Yuka sendiri. Yuka terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan apa yang barusan ia dengar. Jun pun menarik tangan Yuka, mereka berjalan bersama, tidak ada penolakan kali ini dari Yuka. Soya kembali mencari Sakura, namun dihalangi oleh Haruto. Bahkan Soya mendorong Haruto sampai terjatuh. Melihat Haruto mengerang kesakitan, Soya ketakutan dan meninggalkan toko ikan milik Haruto. Sakura meminta maaf dan memberikan es kepada Haruto untuk mengkompres lengannya. Sakura berencana untuk pulang ke apartemen. Kali ini Haruto menghalanginya dengan memberikan nasihat untuk tidak kembali ke orang yang mengurung dan mengekangnya. Mendengar hal tersebut, Sakura terdiam dan mengurungkan niatnya untuk kembali. Sakura memberikan nama ikan masnya yaitu Haru, karena Haru cocok dengan nama jenis ikannya yaitu Sakura.